Halo, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan Rumah Jogja. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Ya, kali ini saya dari kawasan Wedomartani, dekat dengan Sekolah Budi Mulya Tajem, sekitar 10 menit dari Lotemat dan dari Stadion Maguwo Harjo. Ya, ini saya review rumah rumah modern minimalis ya, kekinian. Dari 3 unit masih ada 1 unit yang tersedia. Jadi rumah yang sebelah kiri sudah terjual, yang sebelah pas di depan kita semua ini sudah terjual. Masih tersedia 1 unit, sedang proses pembangunan, kurang lebih sekitar 1,5 bulan lagi selesai ya. Jadi sebagai gambaran buat teman-teman yang sedang cari hunian dekat dengan kampus Unrio, kampus UPN, lokasinya di area Jalan Raya Tajem di Jogja Utara, masuk kawasan Sleman. Nah, rumah ini bisa jadi pertimbangan ya. Nah, ini saya mau tunjukkan rumah yang sudah jadi. Sebagai contoh, rumah yang paling pojok yang sedang proses pembangunan ya. Sekitar 1,5 bulan lagi rumah yang paling pojok sudah siap huni. Nah, ini nanti jadinya model seperti ini teman-teman. Fasad depannya gagah, cakep ya, elegan dengan atap model limasan ya. Di bagian depan ada pagar kombinasi dari batu alam dengan pagar besi yang dicat warna putih ya. Serasi sekali dengan rumahnya. Rumahnya warna putih abu-abu dengan warna coklat untuk kusen jendelanya. Nah, ini yang menarik dari rumah ini, tipe 85 dengan luas tanah 100-an. Sudah lengkap dengan kanopi. Kanopinya pakai kanopi dak teman-teman. Nah, sebelum masuk ke dalam, saya mau tunjukkan akses jalannya. Mobil papasan sekitar kurang lebih 5 meter, jadi manuver mobil gampang teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu bagian dalam. Yang pertama, pagar dulu. Nah, ini pagarnya menggunakan besi holo, dicat warna putih dengan kombinasi di bagian sini ini tembok dikombinasi dengan batu alam. Di bagian depan ada lampunya, jadi kalau malam terang ya, cakep. Kemudian untuk bagian karpet, lantainya menggunakan keramik kombinasi warna abu-abu dengan keramik motif. Dan di bagian sini seperti biasa ada sumur resapan, kemudian septic tank, sudah disediakan lubang untuk keperluan sedot misal penuh ya. Nah, di bagian atas kanopinya sudah lengkap dengan kanopi polikarbonat, kelilingnya dak cor, dan rangkanya menggunakan besi holo dicat warna putih. Sementara untuk bagian depan, di bagian depan ini sudah dipasang dengan paving block yang berlubang-lubang ya, paving block resapan kalau saya sebut. Di tengahnya sudah ditanam rumput-rumput gajah mini, jadi nanti kalau sudah tumbuh ini cakep teman-teman. Paving blocknya dicat warna abu-abu. Nah, ini akses masuk ke dalam rumah ada 2, baik pagar depan maupun akses masuk ke dalam rumah. Pintunya ada 2, dari pintu utama di tengah dan pintu samping ya. Ini pintu samping menuju dapur. Sementara untuk tembok bagian depan ini dilapisi dengan granit ya, motif batu alam. Ada lampunya di bagian depan. Nah, di teras ada partisi menggunakan besi holo ini juga teman-teman ya, untuk pemisah teras dengan bagian depan. Nah, ini bisa dipasang nanti kursi 1 atau 2 untuk tempat duduk-duduk ya. Terasnya sendiri menggunakan granit ya, granit motif batu alam juga. Dan untuk kusen jendela pintu menggunakan kayu jati finishing nyelamin. Di sini ada kaca yang bisa dibuka. Kemudian di bagian bawah kaca yang permanen. Nah, ini desain pintunya bagus teman-teman ya. Pintunya bagus ya, ada tali-tali air model seperti ini, dan handling pintunya yang saya suka, besar, memberikan kesan kokoh terhadap pintu rumah ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini area ruang utama, ruang tamu dan ruang keluarga yang menyatu jadi satu, menyambung jadi satu maksud saya.
dengan plafon tinggi hampir 4 meter, sekitar 3,5 atau 3,75. Di bagian atas ada lampu LED dan lampu dan light ya. Jadi kalau malam hari cukup menyalakan lampu LED-nya saja. Masuk ke bagian dalam. Nah, kita putar ke arah depan. Nah, ini dari arah belakang ke arah depan di bagian ruang utama. Di bagian atas kita lihat ada kaca untuk penerangan dan ventilasi udara di atas pintu. Dan untuk dapurnya ada di sebelah sini teman-teman. Ya, ini area dapur dan ruang makan. Sini dapur, ada akses pintu keluar ya. Stop kontak semuanya ada di sebelah sini ya. Stop kontak untuk area depan, lampu depan dan lampu ruang tengah. Nah, ini dapur di sebelah sini untuk pencahayaan, ada kaca. Dinding dapur menggunakan keramik ya, dan untuk meja dapurnya granit warna hitam. Jadi serasi antara meja dapur dengan dengan keramik yang di dinding ini. Untuk sumber airnya menggunakan sumur, airnya jernih teman-teman. Ya, pakai sumur bor. Ya, ini nanti tinggal dilengkapi dengan kitchen set di bagian atas dan di bagian bawah, sehingga tampak lebih rapi dan elegan ya. Oke, ini area dapur. Kemudian ruang keluarga di sini bisa dipasang sebelah sini ya. Di sebelah sini nanti bisa dipasang untuk area meja makan. Nah, tipe 85 luas tanah 100-an, ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah, ini sebelum kita ke bagian kamarnya, kita coba langsung ke bagian belakang. Ada area terbuka atau open space. Akses ke belakang menggunakan pintu kaca dengan kusennya menggunakan aluminium warna putih. Di atasnya ada roster untuk sirkulasi udara. Model pintunya menggunakan pintu lipat teman-teman, bukan pintu geser ya. Nah, ini area terbuka di belakang. Lantainya menggunakan keramik motif. Kemudian di bagian depan situ untuk area mesin cuci. Dan ini terbuka ke atas ya untuk sirkulasi udara. Dinding-dindingnya dilapisi dengan batu. Ini batu kali ya. Sudah finishing coating, jadi tidak khawatir akan lumutan. Ini sudah di coating teman-teman. Sementara di bagian bawah ini dicor, diplaster maksud saya, untuk supaya bersih dan dipasang rumput sintetis ya. Ya, ini di area terbuka di bagian belakang. Selanjutnya kita ke kamar yang pertama dulu ya. Kamar pertama posisinya di samping kamar ruang utama. Ya, ukuran kamar standar 3x3 teman-teman. Ya, sudah ada instalasi AC di bagian atas ya. Kemudian pencahayaan dari carport di bagian depan. Ya, lantainya menggunakan granit, pintu sama menggunakan kayu jati sebagaimana pintu di ruang utama, di pintu utama maksud saya. Kemudian kita ke kamar tidur yang kedua, posisinya di sebelah sini. Pencahayaan dari belakang ukuran standar 3x3 as tembok, sudah ada instalasi AC di bagian atas. Ya. Selanjutnya kita ke kamar mandi luar. Nah, ini posisi kamar mandi ada di antara 2 kamar tidur. Ya. Kamar mandi lantai menggunakan keramik motif, dindingnya keramik juga sampai atas full. Ada shower, showernya cakep teman-teman. Ini baru kali ini menggunakan shower yang cantik, biasanya shower standar. Kemudian ini kloset duduk
Pintunya menggunakan pintu PVC, ada kaca di bagian tengah ya. Terus next kita ke kamar tidur yang utama. Kamar tidur utama posisinya ada di sebelah sini. Jadi di belakang ruang makan ya. Ada kamar mandi dalam, instalasi AC juga sudah ada. Ukurannya lebih luas sedikit dibanding dua kamar tidur sebelumnya. Ya. Pencahayaan dari area samping situ, dan ini area kamar mandi dalam. Menggunakan shower, sudah ada water heaternya. Ya, showernya cakep ini. Ya, sudah ada tempat untuk sabun, dan ini shower mini untuk adik-adik, untuk anak kecil ya. Toilet menggunakan kloset duduk ya. Dan di sini ada ventilasi udara. Oke, ini gambaran rumah yang sudah terjual, ya. Sebagai gambaran untuk rumah samping yang sedang proses bangun. Nanti contoh jadinya mirip, ya, seperti ini. Hanya mirroring saja posisi carport dan kamar mirroring atau bersebelahan ya. Kita coba lihat sekali lagi dari bagian depan. Ya, ini akses mobil papasan. Total satu kompleks ini ada 5 unit yang sudah terbangun dan masih tersedia 1 unit saja. Ya, tampilannya cakep, gagah, elegan. Jadi tidak kaleng-kaleng. Oke, terima kasih teman-teman. Bapak Ibu silakan langsung cek lokasi, tinggal 1 unit saja. Aksesnya gampang, sekitar 150 meter dari jalan raya Tajem Besi ya. Ke Lotemat kurang lebih sekitar 10 menit, ataupun ya kalau kendaraan bermotor 10 menit kita sudah sampai Lotemat, calon pintu tol Maguwo ya. Ke kampus UPN kurang lebih sekitar 15, 16, 17 menit sudah sampai kampus UPN. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga infonya bermanfaat dan menginspirasi. Sehat selalu buat kita semua. Wassalam.